pada hari ini kita LPPM Surplus Dayana akan melakukan pengabdian kepada masyarakat desa Sidan Gianyar dan Pasar. Kita perkirakan perjalanan lokasi pengabdian kita 1 jam. Saya kira ini pengabdian akan dilakukan kira 1 hari ya. Nusantara, tepak sayap jelajah angkasa, bawa tugas mulia, pengemban amanat, majukan penelitian bumi, kan pengabdian, wahai Sivitas Udayana, mari berkarya. Bangkitkan gairah pengelolaan desa wisata dan pemasaran produk unggulan UMKM, LPPM melaksanakan pengabdian masyarakat di Desa Sidan, Gianyar pada hari Senin 14 November 2022. Pengabdian ini mengambil tema Bangkitkan Gairah Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat dalam Mewujudkan Tata Kelola dan Ekonomi Cerdas. Hadir dalam pengabdian ini adalah Ketua dan Sekretaris LPPM UNUT, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Pedesaan Nimade Roti Esos MSI, Perbekal Desa Sidan Imade Sukre Suyase Esos, Penggerak PKK, Perangkat Desa Sidan, Duta Digital Desa Cerdas Gianyar Kemendes PDTT, Tim Pengabdi LPPM UNUT, Pengelola BUMDes, Kelompok Wanita Tani, UMKM, dan Pokdarwis Desa Sidan. Oke, baik. Hari ini kami dari Lembaga Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat, jadi akan melakukan pengabdian di Desa Sidan. Mengambil tema itu adalah membangun kolaborasi dan jejaring untuk terus mewujudkan Smart Spirit Kemendes PDTT di Provinsi Bali. Nah, untuk di Provinsi Bali kami mengambil lokasi di Kabupaten Gianyar, tepatnya di Desa Sidan, Kecamatan Gianyar. Nah, untuk kegiatan hari ini kita mengambil 2 subtema. Yang pertama adalah mengembangkan BUMDes dan UMKM melalui prinsip entrepreneur dan digital. Jadi tujuan dari pengabdian ini sebenarnya adalah bagaimana kita meningkatkan desa cerdas. Desa cerdas artinya adalah desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, tidak hanya dengan berdasarkan pada teknologi dalam berbagai aspek pembangunan desa. Nah, untuk yang desa cerdas ini kami mengambil 2 subtema, yaitu membangun BUMDes dan UMKM, dan berikut adalah meningkatkan tata kelola desa. Nah, tujuannya sebenarnya adalah bagaimana kita ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui desa cerdas. Antara lain desa cerdas, hidup cerdas, ekonomi cerdas, kemudian ada yang disebut dengan lingkungan cerdas, kemudian ada masyarakat cerdas, dan bagaimana pemerintahan yang cerdas. Terlibat hari ini adalah UMKM yang ada di Desa Sidan, ada sekitar 30 orang, dan Pokdarwis ada sekitar 20 orang. Kemudian kita mengundang juga perangkat-perangkat desa seperti Bapak Perbekal, pilihan dinas, pilihan adat, dan juga kita mengundang badan pemberdayaan masyarakat desa. Kira-kira gitu kegiatan kita hari ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Om Swastiastu, selamat pagi, selamat datang di Desa Sidan, berada di kawasan Kisidan Ekohil. Pertama-tama saya perkenalkan diri, nama saya Imade Sukre Suyase, saya perbekal Desa Sidan. Dalam hal ini mengucapkan terima kasih terhadap Universitas Udayana
yang dimana pada hari ini merupakan dalam hal untuk membantu masyarakat Sidan, pengabdian terhadap masyarakat Sidan, yang dimana adalah kita melakukan pembukaan pengabdian masyarakat sekaligus sosialisasi terhadap bagi pelaku-pelaku yang mungkin kami di sini di Desa Sidan sedang mengembangkan adalah desa wisata. Semoga dengan pengabdian ini dari Universitas Udayana memberikan dampak positif terhadap masyarakat kami dan pengembangan desa wisata kami, baik itu UMKM yang ada di Desa Sidan sekaligus sebagai belajar bagi mereka untuk marketing digital, yang di mana pada saat inilah dikembangkan digitalisasi bagi seluruh di Indonesia, khususnya nanti di Bali. Nah, juga kami harapkan pada kesempatan ini dari Universitas Udayana memberikan tuntunan terhadap masyarakat kami, yang dimana kami punya lembaga kelompok sadar wisata baik itu BUMDes, nah yang mungkin nanti kedepannya sebagai leading atau ibu kandungnya bagaimana perkembangan Desa Sidan sebagai penopang dalam hal untuk pendapatan masyarakat kami baik di desa. Nah, BUMDes salah satunya adalah kami andalkan dalam hal untuk mengembangkan baik itu desa wisata maupun pengembangan UMKM sebagai penopang ekonomi yang ada di Desa Sidan. Nah, demikian kami sampaikan. Lagi kami ucapkan terima kasih terhadap Universitas Udayana yang sudah berkenan untuk membantu Desa Sidan. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Saya Nimade Roti SOSMSI, Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Pedesaan, mewakili Bapak Kepala Dinas PMD Kabupaten Gianyar, Bapak Ngakan Ngurahadi, yang pada pagi hari ini yaitu menghadiri acara pelatihan dari Udayana. Mudah-mudahan dengan diadakan pelatihan ini Desa Sidan bisa sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu meningkatkan desa wisata sesuai dengan harapannya Bapak Bupati. Kita pengembangan wisata ke daerah Gianyar bagian timur yaitu Desa Sidan menjadi tujuan wisata, baik wisata lokal maupun wisata internasional. Rahajang Semang, Om Swastiastu. Yang Wisnu Arimbawe memang salah satu praktisi pemasaran pariwisata dan juga mentor desa wisata yang mengabdikan diri di pembangunan desa wisata bukan hanya di Bali tapi juga di seluruh Indonesia. Pertama tentu sesanti yang ayu bagi puji pangastuti kita aturkan kehadapan Desa Yang Widiwase. Kita hadir di tempat yang luar biasa indah niki, namanya Kisidan Eco Hill. Terus yang kedua, terima kasih kepada LPPM UNUD melibatkan dan memberikan kesempatan kepada saya bukan hanya untuk berbagi sebentar tapi juga belajar dari LPPM UNUD, dari pelaku desa wisata Sidan tentang apa yang dapat kita lakukan dengan kaitan materi yang saya bawakan nanti, bagaimana desa wisata itu dapat melakukan sesuatu yang tepat dengan prinsip ekonomi cerdas. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami Pak Dewa. Mengenai materi yang akan disampaikan apa Pak? Nanti rencananya memang bagaimana pemberdayaan desa wisata dalam konteks ekonomi cerdas, Ibu Aris. Kita coba akan sampaikan tentang apa sih the key points of ekonomi cerdas di kekinian, yang memang saya coba kaitkan dengan apa tata kelola yang Ibu sampaikan sebelumnya, dan juga kalau tidak salah ada materi digital marketing yang akan diteruskan oleh narasumber yang lain. Dengan senang hati kita akan berbagi tentang itu, bagaimana key point tentang perlunya sinergitas, kemudian kita akan mengenalkan perlunya adaptif, kreativitas, inovatif, dan kolaboratif di desa wisata dengan pihak ketiga, dengan pihak luar, sehingga bagaimana mereka membangun desa wisata semakin baik dalam prinsip-prinsip bahwa mereka juga harus bersedia ATM, Ibu. Jadi amati, tiru, modifikasi terhadap kondisi maupun atraksi wisata desa wisata yang mirip seperti ini, sehingga mempercepat proses, bisa mengakselerasi pergerakan desa wisata Sidan yang pribadi lihat sudah mulai betul-betul berprogres. Kita memiliki seorang kepala desa, Pak Made, yang luar biasa juga inovatif kreatifnya. Terlihat bahwa tempat ini juga dibangun dari
tempat yang sebenarnya tidak terjamah, terbengkalai oleh karena ini berupa lahan warga. Saya kira demikian, Bu Aris. Thank you. Terima kasih banyak Pak Dewa. Oke, saya Dewo Mademuku. Ya, kebetulan saya ada beberapa usaha. Kemudian salah satunya adalah saya membangun sebuah kampus dan saya sebagai rektornya. Nah, hari ini saya bersharing dengan BUMDes Desa Sidan bersama para UMKM. Nah, salah satu tujuannya adalah bagaimana memotivasi mereka, memberikan teknik-teknik sederhana yang bisa mereka terapkan sehingga BUMDesnya bisa terdigitalisasi, ya. UMKM juga demikian bisa melakukan marketing secara digital. Nah, banyak sekali mungkin salah pemahaman ya. Mereka sadar bahwa harus digital sekarang, tetapi di benak mereka jawabannya adalah saya harus punya IG, saya harus punya sosmed, saya bisa jualan di marketplace ya. Padahal itu belum cukup. Itu kalau beda bisnis dengan pedagang ya. Jadi kalau Anda punya produk terus jualan keliling itu namanya sales ya. Kalau Anda punya produk kemudian Anda jualan di-upload di marketplace itu namanya pindah lapak gitu. Bukan pebisnis. Nah, pebisnis itu dia berpikir jangka panjang, selalu komunikasi dengan pelanggan sehingga menjadi konsumen ya, sehingga menjadi pelanggan, kemudian membangun kepercayaan. Nah, untuk itu, yang dibutuhkan sebetulnya adalah mereka harus bagaimana keep contact dengan orang-orang yang sudah beli, atau bagaimana melakukan lead magnet gitu. Jadi bagaimana membuat orang orang itu mau berkunjung ya ke websitenya, ke tempatnya gitu ya kira-kira, sehingga itu di list sehingga kita punya produk baru, punya apapun itu bisa di share ke mereka. Nah, ini contoh-contoh sederhana yang harus mereka lakukan, bukan sekedar untuk sekedar memposting, bukan sekedar itu, sekedar untuk jual di marketplace, bukan seperti itu. Saya kira demikian. Makasih ya. LPPM Budaya